Episode 11, Penguntit. Baru saja aku mau membayar belanjaanku, tiba-tiba seseorang menabrak bahuku sedikit keras, hingga susu dan sereal aku berjatuhan, karena memang aku tidak menggunakan keranjang belanjaanku. Kalau jalan-jalan lihat-lihat dong mas, barang-barang saya jadi jatuh semua nih. Aku jongkok untuk mengambil susu dan sereal yang jatuh. Maaf, saya tidak sengaja. Laki-laki itu ikut jongkok membantuku. Saat aku menaikkan kepala ternyata Pak Radit. Betapa terkejutnya aku, ternyata orang yang menabrak bahuku adalah direktur perusahaan tempatku bekerja. Biar saya sendiri aja pak, saya yang salah jalan kalian lihat depan. Sekali lagi saya minta maaf pak. Aku langsung menundukkan kepala seraya mengambil barang-barang tadi. Tidak apa, biar saya bantu. Mendengar suaranya saja sudah membuat bulu kuduku merinding. Bertemu dengan Pak Radit di situasi seperti ini terasa lebih deg-degan daripada saat aku menonton film horor sendirian. Selesai membereskan barang-barang yang terjatuh ini, aku langsung berdiri. Begitu pula dengan Pak Radit. Terima kasih Pak sudah membantu saya. Ngomong-ngomong Pak Radit di sini sedang cari apa ya? Aku mencoba untuk berbasa-basi dengannya. Namun setelah beberapa detik tidak terdengar jawaban dari bibirnya. Aku memberanikan diri untuk menatap matanya. Wow, apa dia sedang menatapku? Mungkin dia tidak mengenali aku. Lagian aku kan hanya staf biasa di perusahaan dia. Tidak mungkin dia mengenali satu persatu karyawannya, bukan? Lagian kenapa juga tadi aku harus memanggil namanya? Tidak, aku bahkan menyapa dia. Seharusnya aku pura-pura saja tidak mengenalinya. Saya sedang mencari minuman. Akhirnya suara Pak Radit terdengar juga. Oh, kalau gitu saya permisi dulu pak, sudah malam saya mau pulang. Aku merasa tidak perlu untuk memperpanjang pembicaraanku dengan Pak Radit. Karena dia hanya diam saja, aku langsung menundukkan kepala untuk tanda jika aku akan pergi. Langsung saja aku berjalan ke arah kasir untuk membayar belanjaanku. Ternyata cukup panjang antriannya. Aku memutuskan berdiri di belakang ibu-ibu yang juga akan membayar belanjaannya. Hingga tiba giliranku untuk membayar. Totalnya 127.000 ya kak. Aku sudah mengambil uang di dompet saat tiba-tiba ada seseorang di belakangku yang meletakkan sekaleng minuman soda. Sekalian sama ini aja mbak. Aku seperti hafal dengan suara ini. Suara rendah dan dingin. Setahuku ini seperti suara direktur di perusahaan tempat aku bekerja. Astaga, ini suara Pak Radit. Aku melupakan jika baru saja aku bertemu dengan dia. Loh, Pak Radit, biar saya bayar sendiri aja pak. Namun sepertinya ucapanku hanya dianggap angin lalu oleh dia. Pak Radit mengeluarkan uang 2 lembar pecahan 100 ribuan. Jadi totalnya 153.000 ya pak. Ini uang kembaliannya. Berikan saja uang kembaliannya pada dia. Pak Radit langsung pergi setelah mengambil minuman soda miliknya. Sedangkan aku yang terkejut masih berdiri di depan meja kasir. Kak, ini uang kembaliannya. Pegawai kasir ini menyadarkanku dari keterkejutan yang dibuat oleh Pak Radit. Oh ya mbak, terima kasih ya. Aku segera mengambil uang kembalian yang disodorkan oleh pegawai kasir tadi dan bergegas keluar untuk mencari Pak Radit. Sesampainya di luar, aku sudah tidak melihat keberadaan dari Pak Radit. Di sini hanya ada 2 mobil dan 3 motor yang terparkir. Kalau Pak Radit menggunakan motor seperti ini tidak mungkin. Kalau naik mobil, aku juga tidak tahu mobilnya yang mana. Karena semua kaca mobilnya gelap, jadi tidak terlihat dari luar. Apa mungkin dia sudah pergi? Lalu bagaimana caranya aku mengembalikan uang ini? Tidak mungkin kan jika aku mengembalikan uangnya saat di kantor? Apa kata karyawan lain jika mereka melihat aku yang hanya staf biasa berbicara dengan Pak Radit yang seorang direktur? Seperti bukan levelnya untuk bisa berbicara dengan dia. Aku memutuskan untuk pulang ke kosan saja karena sudah hampir pukul 9 malam. Peraturan jam malam di kosanku juga hanya sampai pukul 10 malam. Lebih dari jam itu, maka gerbang kos sudah dikunci. Setelah mengakhiri pembicaraanku dengan mama, aku memutuskan untuk kembali ke kantor mengambil berkas yang tertinggal. Sebenarnya bisa saja aku menyuruh Andre untuk mengambilnya, namun tidak aku lakukan, karena aku sendiri merasa penat di rumah sendirian. Karena suasana yang sepi, dengan tidak adanya Kendra, sekalian juga ingin mencari angin malam. Malam pak, ada yang bisa saya bantu? Kenapa Pak Radit malam-malam kembali lagi ke kantor? Tanya satpam yang saat ini bertugas malam begitu melihatku keluar dari mobil.
Saya hanya mengambil berkas. Kamu bisa lanjutkan pekerjaanmu. Aku langsung bergegas naik ke ruanganku. Aku keluar dengan menenteng berkas yang sudah aku temukan. Aku lihat ketiga satpam ada di pos yang sedang menyeduh kopi. Begitu melihatku, mereka langsung keluar dari sana. Sudah selesai, Pak? Tanya salah satu dari mereka. Ya, aku mengambil 3 lembar uang 100 ribuan untuk diberikan kepada mereka. Ini buat kalian beli makan, saya pulang dulu. Terima kasih banyak, Pak Radit. Aku jawab dengan membunyikan klakson. Di perjalanan pulang, aku seperti melihat seseorang yang aku kenal. Aku ingat dia adalah Mauren. Sepertinya dia sedang membeli makanan. Aku putuskan untuk menghentikan mobil dan memperhatikannya. Tidak lama kemudian Mauren menjalankan motornya. Entah pemikiran dari mana hingga aku mengikuti arah motornya. Ternyata dia berhenti di salah satu supermarket. Begitu dia masuk, aku segera memarkirkan mobilku di sebelahnya dan ikut masuk ke dalam supermarket. Aku ikuti dia yang juga menuju ke rak sereal dan susu. Terlihat dia tidak menggunakan keranjang. Entah ide dari mana, aku sengaja menabrakkan tubuhku pada Mauren hingga barang belanjanya jatuh berserakan. Dia begitu terkejut saat melihat ternyata yang menabraknya adalah aku. Aku tidak begitu memperhatikan apa yang dia katakan padaku. Yang aku perhatikan hanya wajahnya yang selalu menunduk saat berbicara denganku. Bagaimana mungkin gadis semuda ini yang disebut bunda oleh Kendra? Terlihat dari wajahnya yang saat ini tidak menggunakan makeup, justru terlihat seperti gadis yang baru lulus SMA, usia 18 tahunan. Aku tersadar saat dia bertanya apa yang aku beli, dan hanya aku jawab dengan singkat, jika aku sedang membeli minuman. Lagi-lagi aku terfokus dengan wajahnya, hingga tidak lama kemudian dia berpamitan. Aku lihat dia sudah berdiri di meja kasir. Tanpa basa-basi aku langsung mengambil sekaleng soda dan berdiri di belakangnya. Hingga saat dia membayar, aku lebih dulu memberikan uang kepada pegawai kasir. Terlihat Mauren sangat terkejut melihatku. Di tengah keterkejutannya itu, aku bergegas keluar dan menuju mobil. Aku lihat Mauren masih berdiri di tempatnya. Hingga tidak lama kemudian dia keluar. Ternyata dia seperti sedang mencariku. Namun karena kaca mobilku yang gelap, jadi tidak terlihat dari luar. Tidak lama kemudian Mauren menuju arah motornya dan pergi dari sini. Tiba-tiba aku tersadar akan sesuatu. Apa yang sudah aku lakukan dari tadi? Apa aku sudah menguntitnya?